Pemirsa, sejak 17 November lalu, wilayah Kepulauan Papua resmi dimekarkan menjadi 6 provinsi yang terdiri dari Papua Barat, Papua Barat Daya, Papua, Papua Tengah, Papua Pegunungan, dan Papua Selatan. Pemerintah menyebut pemekaran Papua sebagai game changer percepatan pembangunan Papua. Apakah pemekaran Papua ini akan membuat rakyat Papua lebih sederhana? Untuk membahasnya sudah bergabung melalui sambungan telekonferensi Direktur Eksekutif Komite Pemantauan Pelaksanaan Otonomi Daerah atau KPPOD, Arman Suparman, dan ekonom sekaligus Direktur Eksekutif Segara Institute, Peter Abdullah. Pak Arman dan Pak Peter, selamat siang. Selamat siang, Bang Leo. Selamat siang, Bang Leo. Ya, saya ingin ke Pak Arman dulu. Pak Arman, apakah kalau menurut KPPOD, pemekaran Papua saat ini memang dibutuhkan, sudah tepat dilakukan saat ini, dan bagaimana kabarnya dengan otonomi khusus Papua, Pak Arman? Ya, kalau ditanya soal efektivitas pemekaran, apakah itu akan berdampak kepada peningkatan kesejahteraan masyarakat Papua? Menurut kami itu masih sebatas mimpi ya, atau harapan gitu ya. Nah, kalau kita melihat hasil evaluasi terhadap DOB selama ini di luar wilayah otonomi khusus Papua, gitu ya. Misalnya di tahun 2007 ada evaluasi dari Bappenas, kemudian tahun 2011 sampai 2012 ada evaluasi dari Kementerian Dalam Negeri, ya. Dari beberapa evaluasi itu saja menunjukkan bahwa mayoritas daerah otonomi baru itu masih pada kinerja gagal, gitu ya. Jadi ini juga yang menyebabkan pemerintah pusat pada tahun 2014 mengeluarkan moratorium DOB untuk menghentikan seluruh proses pembentukan daerah, terutama terkait pemekaran, agar ada waktu untuk melakukan evaluasi, gitu ya. Nah, dari hasil evaluasi seperti ini saja menurut kami, kalau kita mengatakan bahwa pemekaran Papua Barat, kemudian itu menjadi jalan menuju selatan, jangan dulu gitu ya. Karena menurut kami kita butuh sebenarnya satu evaluasi yang komprehensif terhadap seluruh DOB, baru kita mengambil langkah lanjut, yaitu pemekaran termasuk di wilayah otonomi khusus di Papua dan Papua Barat. Itu Mas. Kalau melihat sebetulnya apa ukurannya kalau Pak Arman mengatakan bahwa ini masih harapan saja untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat dengan pemekaran? Apa sebetulnya ukuran yang dipakai, Pak? Apakah memang indeks pembangunan manusia atau pertumbuhan ekonomi atau apa, Pak? Ya, kalau kita melihat tujuan otonomi daerah itu adalah kesejahteraan, dan di dalam Undang-Undang 3 tahun 2014, jalan menuju kesejahteraan itu adalah pelayanan publik, pemberdayaan masyarakat, dan juga peningkatan daya saing. Ya, kita lihat satu persatu gitu ya. Kalau kita lihat dari pelayanan publik itu, dan itu menjadi salah satu persyaratan kapasitas daerah dalam pemekaran itu, wilayah di Papua, terutama di kabupaten kota itu belum menunjukkan kinerja di mana mereka siap untuk dimekarkan gitu ya. Lihat saja misalnya hasil kepatuhan standar pelayanan publik yang dikeluarkan oleh Ombudsman baru-baru ini di tahun 2020, itu masih berada di zona merah, terutama untuk kabupaten di dua wilayah itu, di dua provinsi Papua dan Papua Barat gitu ya. Atau dari hasil yang dikeluarkan oleh KPPOD bulan November ini gitu ya, terkait dengan daya saing daerah berkelanjutan, mayoritas kabupaten kota dan juga provinsi di Papua itu masih taraf level rendah gitu ya untuk daya saing. Ya. Jadi melihat ini saja menurut kami dari persyaratan dasar kapasitas daerah-daerah di Papua, baik itu di level provinsi maupun di kabupaten kota, itu juga belum siap untuk dimekarkan gitu, Mas Leo. Saya ingin ke Pak Peter. Pak Peter, kalau Anda lihat sebetulnya dari sudut pandang ekonomi, Pak, apakah memang benar ketika daerah-daerah dimekarkan, dalam hal ini kita bicara Papua, menjadi 6 provinsi, secara teoretis pertumbuhan ekonominya akan lebih baik, akan lebih buruk, atau tidak berubah kalau biasanya terjadi selama ini, Pak Peter? Secara teori, secara konsep, ya seharusnya saya sependapat dengan Pak Jokowi, itu bisa menjadi game changer di dalam upaya untuk mensejahterakan masyarakat Papua. Ya, secara teori, secara konsep. Ya, saya tidak menentang apa yang disampaikan oleh Bang Arman. Ya. Secara teori dan konsep iya. Ya. Karena apa? Ya. Coba bayangkan Papua. Ya. Papua itu luar biasa besarnya. Berapa kali Pulau Jawa. Selama ini hanya satu provinsi. Ya. Ada dua, sudah ada dua, Pak Peter. Ya. Ada Papua dan Papua Barat selama ini kan? Sekarang Papua tapi dibagi dua pun itu masih berapa kali Pulau Jawa itu sebenarnya. Masih terlalu luas maksudnya? Masih sangat terlalu luas. Coba bayangkan untuk Jayapura, yang Papua, yang itu dengan wilayah sampai Merauke. Jarak dari Jayapura sampai ke Merauke itu, karena saya pernah
di sana, itu untuk kita ke Jayapura, ke Merauke itu kita harus melewati gunung tertingginya Indonesia. Oke, kondisi geografis ya yang Jadi sulit ya. jangkauan ya, dari pemerintah untuk memperhatikan, untuk benar-benar meresapi apa yang dibutuhkan oleh masyarakat itu sangat sulit. Ya. Jadi memang agar supaya keberadaan dari pemimpin itu ada di tengah masyarakatnya untuk merasakan dan kemudian mengambil kebijakan-kebijakan yang terbaik untuk masyarakatnya, memang yang terbaik ya menurut saya memang pemekaran. Kalau pemekaran itu tadi dalam kondisi seperti yang dikatakan Pak Arman, Pak Peter, bahwa sumber daya manusianya masih dianggap belum siap. Nanti dengan 2 provinsi masih belum siap, dijadikan 6 provinsi, 5-6 provinsi. Apakah kemudian bisa menjadi lebih bagus kualitas sumber daya manusianya? Itu mirip dengan kita dulu waktu kita mau merdeka itu, Bang Leo, ya Bang Arman. Dulu kan pertanyaannya kita siap dulu merdeka atau merdeka dulu untuk menjadi orang yang lebih siap. Ya. Jadi ini sama. Ya. Saya kira persoalannya adalah, ya saya sependapat bahwasanya pemekaran itu adalah game changer. Tetapi pemekaran hanya sebatas pemekaran itu tidak cukup. Pemekaran harus diikuti dengan upaya-upaya lain. Termasuk apa yang disampaikan oleh Bang Leo, Bang Arman tadi. Bagaimana mempersiapkan individu-individu, pemimpin-pemimpin yang di daerah itu untuk benar-benar bisa menjadi pemimpin yang baik. Nah, selama ini kalau kita lihat dari yang selama ini, itu yang tidak terjadi. Kita hanya selesai di pemekaran, tetapi tidak selesai di dalam mempersiapkan pemimpin-pemimpin yang benar-benar memiliki visi dan memiliki konsep bagaimana membangun di daerah. Pak Peter, yang lebih menjadi masalah di Papua dengan yang ini kemudian kalau saya mencoba memakai pola pikir pemerintah yang kemudian menjadi dasar pemekaran, yang lebih jadi masalah itu sebetulnya sumber daya manusia atau memang infrastruktur fisik. Kita lihat Presiden Joko Widodo sering sekali ke sana, ke Papua, membangun berbagai rupa. Tapi kalau dilihat indeks pembangunan manusia di Papua kan meningkatnya relatif perlahan sekali ya. Bagaimana itu Pak Peter? Ya, ini infrastruktur fisik itu kan sebenarnya hasil dari sebuah kebijakan yang diambil oleh para pemimpin-pemimpin yang ada di daerah tersebut. Ya. Indonesia sendiri, kita sudah mengalami begitu banyak presiden. Ya. Tetapi baru Pak Jokowi yang benar-benar memprioritaskan pembangunan infrastruktur. Demikian juga dengan pemimpin-pemimpin di daerah. Ya. Pemimpin-pemimpin di daerah juga tergantung sekali ya kepada kualitas, kepada visi dari pemimpinnya mendahulukan seperti apa. Jadi maksud Pak Peter, pemimpin di daerah sekarang ini yang sudah ada Pak, yang sebelum dimekarkan, memang pemimpin daerah di Papuanya kurang mampu untuk meningkatkan IPM di Papua? Ya, boleh dikatakan masalah Papua ini sebenarnya kompleks ya. Kita tidak bisa menyamakan pembangunan di Papua dengan pembangunan di daerah lain. Saya kira Pak Arman juga sangat tahu itu. Baik, Pak Arman, kalau lihat sebetulnya kan dana begitu banyak ya dikucurkan selama ini ke Papua. Ada dana otonomi khusus, ada dana-dana yang lain. Sebetulnya masalahnya ada di mana sih Pak? Kemudian sampai harus Papua ini dibelah-belah lagi, dibuat lagi daerah otonomi baru dengan harapan tadi kata Pak Peter, teorinya akan mempercepat dan juga memperbaiki pembangunan. Sebenarnya masalahnya ada di mana Pak? Ya, kalau kita melihat anggaran yang digelontorkan ke Papua itu cukup besar ya, baik dari dana otsus maupun dana tambahan infrastruktur triliunan, di atas ratusan triliun gitu ya, sampai ini gitu ya. Menurut kami apa yang menjadi hambatan atau akar soalnya selama ini terutama terkait dengan hubungan pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Ya. Terkait dengan hubungan pusat dan daerah itu kan bicara hubungan kewenangan, kemudian hubungan keuangan, dan juga hubungan pembinaan dan pengawasan gitu ya. Terutama kedua yang terakhir itu, hubungan pembinaan pengawasan dan juga hubungan keuangan. Yang menurut kami ini yang masih menjadi pekerjaan rumah kita terutama untuk menilai seberapa jauh efektivitas dana otsus atau dana tambahan infrastruktur itu. Gitu ya. Misalnya saja, saya angkat contoh di hubungan keuangan ya. Ada 2% sekarang 2,25% tambahan dana otsus gitu ya. Nah, pertanyaannya adalah bagaimana hasil evaluasi yang dikeluarkan oleh pemerintah, dan bagaimana tindak lanjutnya? Yang selama ini menurut kami ini yang belum diperhatikan, terutama oleh pemerintah pusat, gitu ya. Misalnya ada masalah kesehatan, masalah pendidikan yang itu berpengaruh besar terhadap capaian IPM di Papua dan Papua Barat, gitu. Dan menurut kami
kita jangan hanya menyalahkan di level lokalnya atau di aras daerahnya, gitu ya, tetapi terutama seperti apa fungsi binwas yang dikeluarkan atau yang dilakukan oleh pemerintah pusat, terutama Kementerian Dalam Negeri dan juga Kementerian Keuangan. Pak Arman, gitu ya. kalau orang Papua asli sendiri, Pak, orang saudara-saudara kita yang asli dari Papua, sebetulnya punya kemampuan tidak, punya kapasitas tidak untuk membangun daerahnya masing-masing, Pak? Kalau dalam konteks itu menurut kami kita optimis gitu ya, bahwa masyarakat atau orang asli Papua itu punya kapasitas yang luar biasa gitu. Tetapi yang menjadi pekerjaan rumah kita adalah bagaimana mengoptimalkan kapasitas-kapasitas yang sudah ada terkait dengan SDM di Papua. Dan menurut kami untuk konteks Papua, pekerjaan rumah paling besar atau energi yang bisa dikeluarkan adalah oleh pemerintah pusat, terutama dalam melakukan asistensi teknis atau bimbingan teknis atau peningkatan kapasitas terhadap seluruh SDM di Papua, tidak hanya di internal pemerintah di level birokrasi, tetapi juga masyarakat di non-pemerintahnya, masyarakat sipil, media massa, atau orang asli Papua yang berkarya di luar wilayah pemerintahan. Karena menurut kami, pengawasan yang dilakukan oleh pemerintah pusat itu tidak cukup atau terbatas kapasitasnya. Dan kita butuhkan adalah pengawasan dari organisasi atau komponen masyarakat sipil gitu ya, yang ada di Papua gitu. Pak Peter, sebetulnya kalau Anda melihat apa yang dilakukan terakhir, memekarkan Papua menjadi 5 menjadi 6 provinsi total, itu sebenarnya motifnya karena motif ekonomi untuk mensejahterakan rakyat Papua, atau lebih ke motif politis, Pak? Ada yang mengatakan memang untuk menjaga keutuhan Papua akhirnya diberikanlah otonomi ini. Menurut Pak Peter seperti apa? Saya ahli ekonomi, Itu dia, saya mau tanya menurut Bapak bagaimana, Pak? Jadi ini memang kompleks ya. Dari sisi ekonomi saya melihat ada argumentasi yang kuat ya untuk melakukan pemekaran ya. Dan itu tidak hanya di Papua sebenarnya. Baik. Saya sependapat dengan Bang Arman bahwasanya pemekaran itu harus dievaluasi ya. Tetapi evaluasi yang disampaikan oleh Pak Arman tadi itu sudah cukup lama. Seharusnya evaluasi itu seharusnya sudah menghasilkan sesuatu untuk perbaikan bagaimana kita melakukan pemekaran. Karena yang perlu dipemekarkan tidak hanya di Papua, tapi banyak daerah-daerah lain yang juga memerlukan kebijakan itu. Masalahnya adalah di Undang-Undang Otonomi Daerah sebetulnya ada opsi juga bukan hanya memekarkan, tapi kembali lagi ke daerah induk kalau kemudian dinilai tidak berhasil pemekarannya. Tapi apa itu bisa juga terjadi? Kita akan jeda dahulu Pak Arman dan Pak Peter, dan pemirsa tetap bersama kami, Zona Bisnis segera kembali. Dan pemirsa, kita masih bersama dengan Direktur Eksekutif Komite Pemantauan Pelaksanaan Otonomi Daerah, Arman Suparman, dan ekonom sekaligus Direktur Eksekutif Segara Institute, Peter Abdullah. Pak Arman, kalau melihat kasus Papua ini kan khusus ya, ketika daerah-daerah lain mau dimekarkan dalam level provinsi itu ditahan begitu rupa. Tapi di Papua akhirnya disetujui, bahkan bersepakat DPR memutuskannya. Kalau Anda lihat sebetulnya, apakah keputusan untuk memekarkan provinsi di Papua ini diambil dengan pertimbangan matang, atau memang cukup tergesa-gesa, Pak Arman? Ya, kalau kita melihat kenapa Papua itu diperlakukan khusus gitu ya, karena memang amanat Undang-Undang 2 tahun 2001 terkait revisi Undang-Undang Khusus yang memberi ruang untuk pemekaran di wilayah Papua, sementara di luar wilayah Papua itu masih berlaku moratorium DOB gitu ya. Kemudian yang kami lihat memang ketika ada ruang yang begitu besar, bahkan legal diberikan oleh undang-undang gitu ya, dan menurut kami ini benar-benar dimanfaatkan oleh semua pihak yang ingin meningkatkan kesejahteraan masyarakat Papua, katanya ya. Menurut kami kalau lihat proses pembahasan RUU-nya saja itu tampak tergesa-gesa gitu ya. Dari tiga RUU sebelumnya ya, Papua Tengah, Papua Pegunungan, kemudian Papua Selatan, kemudian diikuti lagi dengan Papua Barat Daya, bahkan sekarang sudah ada lagi wacana terkait dengan Papua, pemekaran dari Papua Barat Daya lagi gitu ya, setelah Papua Barat kemarin gitu ya. Menurut kami lihat dari sisi waktunya saja itu begitu cepat gitu ya, tergesa gitu. Sementara dari sisi substansi, saya ngambil contoh saja misalnya dari persyaratan dasar kewilayahan di Papua Selatan itu jumlah kabupatennya 4 gitu ya. Padahal kalau lihat persyaratannya di Undang-Undang Pemda ya 5 minimal kabupatennya.
Dari situ saja menurut kami Oke. proses perancangan naskah kebijakan kemudian RUU sendiri itu berlangsung begitu cepat gitu Mas. Kira-kira motifnya apa itu Pak Arman? Ya, kalau kita melihat motif yang selalu dikeluarkan oleh pemerintah pusat dan juga oleh DPRD ya sangat mulia ya, peningkatan pemerataan pembangunan, efisiensi pelayanan publik gitu ya. Yang menurut kami dari catatan kami ini masih sebatas harapan gitu ya. Yang tentu ini kita mesti dukung juga dengan beberapa perbaikan tadi, misalnya terutama soal penataan hubungan pemerintah pusat dengan pemerintah di provinsi di Papua, dan juga terkait dengan perbaikan penataan kapasitas di level daerahnya. Oke. Pak Peter, kalau bicara nilai Papua bagi NKRI secara keseluruhan, saya maksud nilai ini adalah nilai ekonomis juga Pak. Ini kan besar sekali ya, di Papua ada semua, Freeport saja sampai pemerintah pusat itu berani melawan kekhawatiran, kesangsian untuk mengambil alihnya sebagai milik Indonesia. Tapi kalau melihat pembangunan yang terjadi di Papua, indeks pembangunan manusia, pendapatan asli daerah di Papua, dibandingkan dengan besaran dana otonomi khusus yang ada ke sana, itu relatif tidak efektif. Masalahnya ada di mana Pak Peter? Ya, itu tadi Bang Leo ya, saya sebutkan masalah di Papua ini kan kompleks ya. Tidak cukup dengan uluran uang ya, di mana dengan otonomi khusus ya, memang pemerintah sudah mengalokasikan ya dana bagi hasil, dana otonomi khusus yang sangat besar kepada Papua. Tetapi kan terpulang pada akhirnya itu terpulang kepada bagaimana Papua sendiri yang membangun daerahnya. Ya. Kan sekarang ini era otonomi daerah sebenarnya kan sangat ditentukan oleh daerah itu sendiri. Ya, bagaimana mereka memanfaatkan semua sumber daya yang mereka miliki, baik itu dana maupun juga kewenangan di dalam pengelolaan dana tersebut. Nah sekarang ini memang makanya saya dalam hal ini saya sependapat dengan Bang Arman ya, kesiapan dari Papua ya dengan untuk melaksanakan semua kewenangan yang mereka miliki itu ya, itu akan menjadi tantangan besar ya untuk mewujudkan secara konsep benar bahwasanya pemekaran itu akan menjadi game changer, menjadi pintu gerbang untuk mensejahterakan masyarakat di Papua. Tetapi pada akhirnya kan terpulang bagaimana mereka yang kemudian menjadi terpilih menjadi pemimpin di daerah-daerah baru tersebut benar-benar bisa memiliki visi dan kemudian mengeluarkan kebijakan-kebijakan yang bisa mensejahterakan masyarakatnya. Kalau kita merujuk kepada pengalaman kita melakukan pemekaran, yang juga yang disampaikan oleh Pak Arman, Bang Arman, itu banyak sekali daerah-daerah yang gagal. Ya. Mereka sangat antusias memekarkan daerah, tetapi begitu selesai terjadi pemekaran, mereka menjadi pemimpin di daerahnya, mereka lupa bahwa tugas mereka tidak hanya sekedar sampai di pemekaran, tetapi justru adalah lebih jauh lagi membangun daerah itu sendiri. Pak Arman, katakanlah kita iakan dulu ya, kita terima dulu pemekaran ini, dan kita berbaik sangka bahwa ini akan mensejahterakan masyarakat. Tapi faktanya kan sekarang pejabat kepala daerahnya itu dijabat oleh pejabat. Ada satu yang definitif, tetapi diduga tersangkut kasus hukum, korupsi, begitu. Kira-kira di masa-masa awal pemekaran ini, apakah kemudian akan bisa efektif dengan pemimpin yang bukan orang definitifnya, Pak Arman? Ya, kalau kita melihat proses awal itu terutama 3 tahun ke depan ya, untuk 3 DOB Papua Selatan, Papua Tengah, dan Papua Pegunungan ini memang masih dipegang oleh pejabat kepala daerah ya, yang kemarin sudah dilantik oleh Menteri Dalam Negeri, dan juga PJ Sekdanya juga diambil oleh diangkat dari kalangan pemerintah pusat gitu ya. Yang menurut kami ada sisi positifnya di mana para PJ ini sudah punya pengalaman dan juga kapasitas untuk menata daerah, gitu ya. Tapi yang perlu diperhatikan adalah terutama infrastruktur di internal birokrasinya sendiri, pembentuk OPD, kemudian penyiapan infrastruktur sarana dan prasarana. Ini yang menurut kami pekerjaan paling pertama yang mesti dilakukan oleh para pejabat gubernur, gitu ya, di 3 DOB atau di 4 DOB ini, gitu ya. Sementara di sisi lain saya sepakat dengan Pak Peter gitu ya, tantangan yang cukup berat yang dialami atau yang akan dihadapi oleh
DOB Papua ini, karena memang dari hasil kajian daya saing daerah berkelanjutan yang dikeluarkan oleh KPPOD November tahun ini gitu ya, ada problem yang cukup besar di sisi pilar tata kelola, terutama mulai dari perencanaan, penganggaran, penyusunan kebijakan dan pelayanan publik yang mana dari hasil indeks ini menunjukkan bahwa memang prinsip-prinsip tata kelola yang baik itu masih sangat jauh dari harapan gitu. Dan menurut kami ini yang menjadi titik fokus dari para PJ-PJ di PJ Gubernur, terutama di 3 DOB atau di 4 DOB ini nanti. Gitu, Mas. Pak Arman, gangguan keamanan itu kan walaupun sporadis tapi masih terus ada di Papua. Kalau Anda lihat dengan pemekaran daerah baru ini, Pak Arman, apakah kemudian signifikan akan mengurangi atau bahkan menghilangkan gangguan keamanan itu? Ya, kalau kita melihat soal gangguan keamanan atau kondusivitas keamanan di Papua itu harus ditanyakan dulu apa akarnya gitu ya. Kalau dari kacamata kami memang kalau kita lihat konflik yang ada di Papua mungkin lebih terkait dengan soal trust aja. Trust antara masyarakat Papua dengan pemerintah Indonesia, terutama pemerintah pusat gitu ya. Pertanyaannya adalah apakah dengan pemekaran ini trust itu bisa dibangun gitu ya. Ini yang menjadi pertanyaan sekaligus tanda tanya juga gitu ya. Yang menurut kami ini juga yang menjadi pekerjaan rumah yang harus diselesaikan. Bagaimana pemerintah pusat terutama meningkatkan trust masyarakat Papua terhadap pemerintah Indonesia, terhadap pusat maksud kami gitu ya. Pak Peter, perbaikan akuntabilitas, transparansi penggunaan keuangan itu sering diteriakan orang supaya bisa memperbaiki Papua. Anda melihat dengan pejabat-pejabat yang tadi dikatakan Pak Arman sebetulnya punya pengalaman yang lebih baik karena ditunjuk oleh pemerintah pusat, itu akan lebih baik tidak transparansi penggunaan keuangan, apakah itu dana otonomi khusus atau dana-dana yang lain, Pak Peter? Wah, saya pesimis sebenarnya Bang Leo ya. Waduh, kenapa Persoalan tata kelola ini yang disampaikan oleh Bang Arman itu tidak hanya di Papua, memang lebih besar bobotnya, memang bebannya lebih besar di Papua. Tapi itu terjadi di hampir semua daerah kita ya. Di kabupaten kota yang jumlahnya 500-an, persoalan tata kelola itu masih menjadi sangat tantangan ya, tantangan besar bagi kita ya. Nah, apalagi khususnya di Papua ini saya sejujurnya sangat pesimis, dan inilah yang saya kira juga menjadi kekhawatiran dari teman-teman di KPPOD yang terkait dengan yang kita disebutkan oleh Bang Arman tadi, terlalu terburu-buru ya, tidak siap ya, karena memang tantangannya sangat besar terutama di tata kelola ini. Terakhir singkat saja Pak Peter, kira-kira apa yang harus segera dilakukan dalam waktu singkat Pak? Nanti setelah itu Pak Arman juga untuk kemudian memastikan pemekaran baru Papua ini bisa efektif Pak. Pak Peter dulu. Dari yang sudah kita diskusikan Bang Leo, yang paling utama adalah bagaimana menetapkan pemimpin yang ada di Papua yang bisa memulai perbaikan ya tata kelola, ya manajemen risiko, yang kemudian ya terutama ya dalam kata lugasnya adalah mengurangi korupsi yang ada di daerah. Kata kuncinya di sana. Pak Arman, Pak, singkat saja Pak, silakan. Yang mesti dilakukan oleh para PJ ini menurut kami adalah konsolidasi horizontal, di mana para PJ ini mesti berkonsolidasi dengan seluruh stakeholder di level lokal, dan juga konsolidasi vertikal dengan pemerintah pusat gitu ya. Bagaimana memanfaatkan fungsi binwas pemerintah pusat itu untuk mendorong DOB Papua agar bekerja optimal. Gitu Pak. Baik. Kita harap saja bahwa pemekaran provinsi Papua menjadi 5 atau 6 provinsi ini betul-betul bisa mengangkat kesejahteraan rakyat di Papua. Kita doakan supaya para pejabat ataupun nanti yang definitif ingat dengan sumpah atau janjinya ya untuk mensejahterakan rakyat dan tidak menyelewengkan dana-dana yang ada. Saya berterima kasih kepada Direktur Eksekutif KPPOD Arman Suparman dan Direktur Eksekutif Segara Institute Peter Abdullah. Pak Arman dan Pak Peter, selamat siang Pak.